Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Febriansyah dari kelas 12 OTKP. Saya ingin mempresentasikan tentang penyaluran sarana dan prasarana. 1. Pengertian penyaluran atau pendistribusian sarana dan prasarana. Definisi penyaluran atau pendistribusian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, yaitu aktivitas penyaluran atau pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Penyaluran atau pendistribusian sarana dan prasarana juga dapat diartikan sebuah aktivitas yang mencangkup pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada orang lain dalam suatu perkantoran. Dalam lingkungan perkantoran yang sempit, penyaluran sarana dan prasarana juga dapat berwujud penyaluran atau kegiatan membagi atau mengeluarkan barang sesuai kebutuhan karyawan atau staf bagian dalam instansi tersebut untuk keperluan kegiatan perkantoran. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam aktivitas penyaluran sarana dan prasarana kantor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan barang yang disampaikan, baik jumlah maupun jenisnya. Yang kedua, ketepatan sasaran penyampaiannya. Dan yang ketiga, ketepatan kondisi barang yang disalurkan. Nomor 2. Sistem dan asas penyaluran atau pendistribusian sarana dan prasarana kantor. A. Sistem penyaluran atau distribusi sarana dan prasarana kantor. Penyaluran sarana dan prasarana kantor hendaknya dilaksanakan dengan penuh ketelitian. Selain itu, kegiatan penyaluran atau distribusi sarana dan prasarana kantor juga disesuaikan dengan kebutuhan tiap bagian kantor, seperti keutuhan ATK, mesin kantor, serta perabot kantor tersebut. Sistem penyaluran sarana dan prasarana kantor meliputi beberapa langkah atau cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencatat sebuah kebutuhan ATK, mesin, dan perabot kantor yang rusak. Yang kedua, mengambil barang-barang yang dibutuhkan tersebut di gudang kantor. Dan yang ketiga, membagi barang pada tiap bagian kantor yang membutuhkan sarana dan prasarana kantor tersebut. Yang B. Jenis sistem pendistribusian atau penyaluran. Pada dasarnya, terdapat dua sistem pendistribusian barang yang dapat ditempuh oleh pengelola perlengkapan kantor, yaitu sistem langsung dan tidak langsung. Untuk sistem secara langsung, sistem pendistribusian langsung berarti barang-barang yang sudah diterima dan diinvestasikan langsung disalurkan pada bagian-bagian perkantoran yang membutuhkan tanpa melalui proses penyimpanan terlebih dahulu. Untuk sistem secara tidak langsung, berarti barang-barang yang sudah diterima dan sudah diinvestasikan tidak secara langsung disalurkan, melainkan harus disimpan terlebih dahulu di gudang penyimpanan dengan teratur. Yang C. Asas-asas pendistribusian atau penyaluran sarana dan prasarana kantor. Nomor 1. Asas ekonomi. A. Pemeralatan merupakan asas ekonomi yang pertama. Keadilan merupakan persamaan atau tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Dan C. Ketetapan waktu dan kuantitas proses pendistribusian barang secara langsung sangat memerlukan ketepatan waktu, terutama barang yang masa kadaluarsanya singkat. Yang kedua, asas keamanan. Asas keamanan diperlukan ketika barang yang disampaikan harus siap pakai atau ready for use. Dan yang ketiga, asas ketepatan. A. Ketepatan jenis dan spesifikasi logistik yang disampaikan. B. Ketepatan nilai logistik yang disampaikan. C. Ketepatan logistik yang disampaikan. D. Ketepatan waktu penyampaian. E. Ketepatan tempat penyampaian. F. Ketepatan kondisi logistik yang disampaikan.
Dan nomor 4, asas kecepatan. Asas kecepatan sangat memperhatikan perhitungan waktu yang digunakan untuk mendiskusikan barang-barang, sarana, dan prasarana kantor. Nomor 3, langkah-langkah pendistribusian sarana dan prasarana. A. Penyusunan alokasi. Guna menghindari pemborosan dalam pembagian atau pendistribusian barang, maka perlu disusun alokasi kuantitas dan frekuensi pendistribusiannya. Penyusunan alokasi barang perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu jenis barang, jumlah barang, kegunaan atau keperluan barang, penerimaan barang, dan waktu penyerahan barang. Untuk yang B, pengiriman barang. Pengiriman barang ada 5. Yang pertama, bentuk pengemasannya. Yang kedua, mutu dan kualitas sarana dan prasarana. Yang ketiga, cara pengiriman. Yang keempat, mengangkutan serta pembongkaran. Yang C, penyerahan barang. Beberapa hal yang sangat penting dilakukan ketika penyerahan barang asah mengisi daftar penyerahan barang serta membuat surat pengantar tanda terima dan biaya pengiriman. Apabila pendistribusian barang tidak diatur dengan baik, maka pengolahan perlengkapan kantor akan mengalami kesulitan dalam bentuk laporan pertanggungjawabannya. Ada beberapa cara penyerahan barang ke bagian instansi perkantoran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ambil sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai catatan. Yang kedua, bawa ke bagian ruangan dan kepegawaian yang membutuhkan. Yang ketiga, serahkan pada pegawai yang membutuhkan sarana dan prasarana kantor tersebut. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.